Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2012. Di sini saya akan menjelaskan atau menemukan dua aplikasi yang telah saya buat, yang merupakan aplikasi hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Hybrid Location Based Service Tempat Pariwisata di Pekalongan berbasis Android menggunakan PhoneGap Framework. Ada dua aplikasi yang bakal saya jelaskan di sini. Pertama, aplikasi server dan aplikasi klien. Aplikasi server dibangun menggunakan Laravel Framework dan aplikasi klien dibangun menggunakan PhoneGap Framework yang berbasiskan Android. Nah, langsung saja saya akan mulai dengan menjelaskan aplikasi server terlebih dahulu. Ini merupakan halaman awal atau halaman dari aplikasi server tanpa login ke dalamnya. Terus login terlebih dahulu. Ada dua hak akses yang ada di sini. Pertama, hak akses super admin dan yang kedua admin. Kita akan masuk sebagai super admin terlebih dahulu. Perbedaan antara admin dan super admin, untuk admin hanya dapat mengelola data tempat, namun untuk super admin bisa mengelola data member sekaligus juga data tempat. Ya, ini halaman awal atau beranda dari admin panel aplikasi server. Saya akan menjelaskan. Pertama, bagian kiri ini merupakan menu yang terdapat 5 tombol. Pertama, beranda, daftar usulan, daftar lokasi, daftar user, dan bantuan. Daftar usulan merupakan menu yang menampung data-data mengenai data tempat yang telah diusulkan oleh member. Kemudian daftar lokasi merupakan data tempat yang sudah valid dan sudah dipublikasikan atau dikirim ke aplikasi klien. Kemudian daftar user mengelola data tentang user admin maupun super admin dan juga user member. Help, bantuan mengenai penggunaan admin panel. Kemudian di halaman beranda ini juga terdapat peta semua tempat di Pekalongan. Ini ada tempat wisata, belanja, SPBU, kemudian event, ATM, hotel, dan juga restoran. Di bawahnya terdapat review terbaru, beberapa review terbaru yang telah diinputkan oleh user dari semua tempat wisata. Kita dapat menghapusnya. Tekan OK jika ingin menghapus. Ya, data reviewnya sudah terhapus. Kemudian bagian kanan terdapat record tentang penambahan tempat baru dan juga usulan baru. Dan yang di pojok kanan atas terdapat 2 tombol profil dan untuk keluar dari admin panel. Nah, selanjutnya kita ke daftar usulan. Di sini kita akan melihat 4 kategori yang dapat diusulkan oleh member. Jadi saya membatasi hanya 4 kategori tempat yang dapat diusulkan oleh pengguna, yaitu pariwisata, kemudian belanja, hotel, dan juga restoran. Ya, ini halaman usulan. Pertama nih di atas ini merupakan tempat peta lokasi dari tempat yang aktif. Nah, di sini ada tabel data tempat yang diusulkan oleh member.
Ada juga pada bagian kolom terbitkan, ini merupakan tombol apakah tempat ini akan diterbitkan atau tidak. Kemudian pada kolom aksi terdapat 3 tombol, tombol view, edit, dan juga hapus. Tombol view merupakan untuk melihat informasinya secara detail, informasi dari tempat tersebut secara detail. Ini merupakan detail dari tempat wisata, tiket, foto, kemudian rating masih kosong karena memang tempat belum dipublikasikan. Lalu tab kedua terdapat peta ini dari lokasi letak tempat tersebut. Kemudian tab review. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedit data tersebut, apakah akan ditambahkan atau enggak. Kemudian simpan. Untuk penginapan, restoran, dan belanja sama saja. Dan untuk menerbitkan kita hanya perlu menggeser tombol ini. Setelah itu nanti di klien secara otomatis ketika aplikasi baru berjalan, data yang diterbitkan akan di-download atau data pada storage lokal di aplikasi klien akan diupdate gitu. Selanjutnya kita ke daftar lokasi. Pada daftar lokasi tampilannya hampir sama dengan daftar usulan. Yang membedakan pada daftar lokasi kita dapat menambahkan lokasi, data lokasi baru. Kita pilih dulu lokasinya, kemudian selanjutnya lalu masukkan datanya. Masukkan jika tidak ada pada pilihan kita bisa menambahkan sendiri. Kemudian jika tempat tersebut ada tiketnya, kita bisa menambahkan tiket parkir, misal 2.000 hari biasa. Ada lagi mungkin tiket parkir harga 1.000, hari libur harusnya 3.000. Kemudian ini untuk menerbitkan atau tidak. Selanjutnya ini keterangan dan juga foto. Foto kita dapat menambahkan 5 maksimal. Coba 1. Data berhasil ditambahkan. Kemudian sama seperti tadi, kita bisa melihat informasinya, peta dan review. Kita juga bisa mengeditnya, mengedit lokasinya, atau bahkan menghapusnya. Untuk tab yang lain atau kategori tempat yang lain sama saja. Yang membedakan dengan kategori tempat wisata hanya saja tempat selain tempat wisata tidak memiliki review dan rating, sehingga pada detail selain wisata hanya terdapat info dan peta lokasi saja.
Yang lain hampir sama, yang membedakan hanya inputan atau detail-detailnya saja. Kita bisa mencarinya dengan mengetikkan pada kolom pencarian jembatan, misal gunung misal. Oke. Selanjutnya kita ke daftar user. Pada daftar user, halaman daftar user itu merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola data-data user admin maupun member. Ini data member. Kita dapat menambahkan admin tapi tidak dapat menambahkan member. Kita bisa menghapusnya atau mengeditnya. Selanjutnya kita ke aplikasi klien. Nah, ini tampilan awal ketika aplikasi klien dibuka. Kita bisa daftar jika belum punya akun, atau bisa langsung login ketika sudah punya akun. Kita akan masukkan passwordnya. Klik login. Setelah berhasil, ini merupakan kita bisa masuk ke halaman berandanya. Lalu bisa juga, ini terdapat tombol tambah, ada 4 kategori yang bisa ditambahkan. Kemudian pada panel kiri terdapat peta favorit, tempatku, buah profil, kemudian logout dan exit dari aplikasi. Kita coba aja langsung ke tempat wisata. Daftar tempat wisata. Kira-kira daftar tempat wisata terdekat ada di mana? Kita bisa melihatnya. Misal tempat wisata Masjid Agung 5 km dari lokasi saya saat ini, Owabong 9 km, Kebun Raya Baturaden 16 km. Kita coba outbound Linggo Asri aja. Ya, ini merupakan halaman detail wisata dari outbound. Ada 3 tab seperti halnya di aplikasi server. Tab info, peta, kemudian tab review. Pada tab info kita bisa melihat informasi rating, kemudian detail-detail yang lain. Ada tiket, fasilitas, kemudian keterangan mengenai outbound Linggo Asri. Terdapat juga tombol favorit. Kita bisa menambahkannya ke daftar favorit. Kemudian di sini kita bisa menambahkan rating. Masukkan judul
review, kemudian isi dari review. Selanjutnya kita simpan review tersebut. Nah, kita bisa melihatnya di bagian tab review, apakah review tersebut sudah terkirim ke server. Sudah, ternyata. Selanjutnya pada bagian peta atau map, kita bisa melihat lokasi dari tempat wisata tersebut dan juga rute menuju tempat tersebut. Ya, ini rute dari lokasi saya saat ini menuju tempat wisata tersebut. Selanjutnya kita coba untuk melihat menu yang lain. Ada peta Pekalongan, favorit. Kita ke menu favorit. Apakah tempat yang tadi sudah ditambahkan muncul di sini? Ya, tadi tempat Outbound 5 Asri sudah ditambahkan ke dalam favorit. Kita coba menambahkan tempat. Kita coba kategori tempat belanja. Kemudian pada halaman tambah tempat, pertama kita menentukan lokasi dari tempat tersebut dengan menekan pada peta sehingga muncul sebuah marker, dan setelah itu pada pojok kanan atas klik next. Selanjutnya mengisi inputan yang tersedia, dan juga kita dapat menambahkan foto. Ya, mungkin seperti itu demo aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.